Gitu, Pak. Maksudnya gimana nih Pak si ransomware ini Pak? Mereka hanya butuh satu pintu masuk untuk bisa menyebarkan ransomware-nya itu. Dari mana mereka bisa mendapatkan pintu masuk? Ada banyak cara. Bisa dengan melakukan eksploitasi atau serangan kepada sistem yang memiliki celah keamanan. Ini sistem ya, yang di situ seharusnya terproteksi dengan proteksi yang memadai, tapi karena tidak dilakukan dengan semestinya atau kelewatan, gitu ya. Kita tahu ya namanya enterprise itu kan sistemnya kan banyak ratusan ribuan ya. Tentu menjadi sebuah tantangan untuk kita memastikan bahwa semua sistemnya itu sudah terproteksi dengan baik, itu kan nggak mudah. Nah, hacker kebetulan tahu ini ada satu sistem, satu server ada celahnya nih, dia berhasil masuk ke situ. Nah, itu bisa jadi awal mula bagaimana hacker bisa masuk dan kemudian menyebarkan ransomware-nya. Atau dia bisa dengan cara mengirimkan email phishing. Ya. Jadi ada sebuah email yang di situ menyaruh entah itu sebagai pihak yang berwajib kah, atau di situ dia mengaku sebagai partnernya kah, atau intinya meyakinkan penerima email bahwa dia perlu untuk membuka email itu, sehingga di dalam email itu bisa jadi disisipkan attachment atau di situ terdapat link yang jika link itu dibuka maka secara otomatis akan mendownload malware-nya, atau attachment itu dibuka maka itu bisa mendownload malware-nya. Jadi nggak perlu pakai cara yang pertama. Nah, kalau pakai cara yang pertama itu agak sulit. Cara pertama dia harus menyerang gitu ya. Cara pertama dia harus melakukan penyerangan, dan ini adalah sesuatu yang sangat intrusif, dalam artian pasti nanti akan terdeteksi nih oleh tim security-nya. Tapi kalau sifatnya itu phishing, ya memang masih ada potensi kedeteksi, tapi tidak sesensitif atau tidak seberisik dari yang teknik yang pertama. Karena kalau teknik yang kedua ini, nah ini mungkin juga akan muncul pertanyaan selanjutnya, emangnya nggak bisa kedeteksi ya kalau email phishing itu? Betul. Ya, orang itu kan dia hanya melihat konten yang ada di dalam email itu. Misalkan di sini email dari pihak hotel menawarkan menginap gratis di hotel ini, ya, bayar nginap 3 hari hanya bayar sekali di hotel berbintang 5. Nah, cukup isi form yang ada di dalam attachment misalkan. User melihat seperti itu, ya orang biasa senang, begitu diklik, wah ternyata ada malware yang berjalan. Bisa jadi malware-nya itu sudah punya kemampuan untuk membypass antivirus yang ada di dalam komputer itu. Loh kok bisa? Ya hackernya sudah belajar terlebih dahulu. Ini sebagai penutup ya Pak ya, ini mungkin ada closing statement gitu ya dari Pak Zami, monggo silakan Pak. Untuk enterprise kita perlu memastikan dari sisi people, process, and technology. Dari sisi people, kita edukasi user-user kita tentang bahaya email phishing, sehingga ketika mereka mendapati sebuah email, mereka tidak akan gegabah dan mereka akan memastikan bahwa email itu adalah email yang aman. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita selalu sampaikan secara periodik, berulang-ulang, agar mereka benar-benar berhati-hati dalam menggunakan email. Kemudian dari sisi proses, kita bisa memastikan bahwa akses terhadap sistem kita ini adalah akses yang legitim. Artinya kita perlu membatasi server ini boleh mengakses kemana saja, atau siapa sih yang boleh mengakses ke server kita. Satu hal yang penting untuk kita sampaikan adalah pentingnya 2FA atau multi-factor authentication, di mana ini bisa melindungi akun kita jika seandainya akun kita telah kompromis. Dengan kata lain, kalaulah seandainya hacker berhasil mendapatkan username dan password kita, mereka tidak akan dengan mudah masuk ke dalam akun kita kecuali telah kita berikan kode yang telah dikirimkan ke dalam SMS atau dengan mekanisme yang lain. Juga pentingnya untuk kita melakukan monitoring secara
continuous terhadap sistem atau environment kita. Dalam artian dengan monitoring itu kita bisa mengetahui, bisa mendeteksi lebih dini ada tidaknya sebuah anomali di dalam jaringan kita, sehingga sebelum ransomware itu terjadi, setidaknya di awal kita bisa melakukan pencegahan lebih dini. Juga kita perlu pastikan endpoint protection yang ada di dalam komputer-komputer ini telah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada antivirus yang tidak dilakukan patching atau antivirus yang justru di situ tidak terkonfigurasi dengan baik. Maka ini juga bisa menjadi potensi atau celah bagi ransomware itu untuk bisa masuk ke dalam komputer. Mungkin itu beberapa hal yang kita bisa sampaikan sebagai closing statement dari kegiatan podcast ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolita Esther. Saya sebagai bisnis consultant dari Punggawa Cyber Security. Hari ini saya ingin memberikan informasi apa aja sih support dan solusi yang bisa kita berikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah kita bisa support di service, yaitu ada network perimeter security. Yang kedua ada security operation. Yang ketiga ada privilege access management. Dan yang terakhir kita bisa support di endpoint protection.